Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur hari ini kita bisa memulai kesempatan yang baik, yaitu sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu program Rema, renungan hidup membangun karakter. Saudara yang kasih Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari-hari kita yang sibuk bukanlah sesuatu yang akan mengurangi kehidupan kita, yang akan mengurangi waktu kita, justru akan menambah makna kehidupan kita. Oleh karena itu, mari dari sejak ini saya akan mengajak kita akan sama-sama mencoba merenungkan dari satu kitab Mazmur. Kita hari ini akan masuk mengawali dengan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara yang kasih Tuhan, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini diberi tema orang yang berbahagia. Hei, sungguh indah bukan? Kalau kita dikatakan adalah orang yang berbahagia. Kata berbahagia di sini sebenarnya, ya, di kitab lain, di terjemahan lain, itu dikatakan adalah orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang diberkati tentu saja jadi orang yang berbahagia. Saudara kasih itu. Ada orang yang diberkati tapi tidak berbahagia. Tetapi yang di sini adalah orang yang diberkati dan berkat itu membuat dia berbahagia. Mari, kalau kita mau menjadi orang yang diberkati dan orang menjadi orang bahagia, maka mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia, yaitu apa? Orang yang berbahagia itu, orang yang diberkati, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang kasih Tuhan, mari coba kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dengan satu metode yang saya sebut dengan metode peka. Peka, huruf P dan huruf K. Huruf P nya berarti adalah pesan, K-nya adalah kulakukan. Nah, karena itu pertanyaan pertama, apa pesan Tuhan bagiku dari nats ini? Ya, lalu nanti langsung kita sambungkan dengan apa yang harus kulakukan. Itu menjadi nanti metode kita, pola kita di dalam merenungkan firman Tuhan ini. Tetapi sebelumnya saya akan coba bawa kita kepada penggalian beberapa hal di dalam nats ini. Kalau kita melihat sebenarnya nats ini, ya, ayat 1 itu dia menggunakan kata-kata yang sungguh indah yang menggambarkan sebenarnya tidak sesederhana itu. Kalau kita mau lihat, pertama dia satu katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lihat, bayangkan, ada orang berjalan, ada orang berdiri, lalu ada yang duduk. Sebenarnya ini adalah menggambarkan seluruh aktivitas daripada orang yang sedang bangun. Nah, lalu kita lihat lagi di situ ada kata-kata yang digunakan di sini tuh yang sangat unik juga. Ketika berbicara, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat. Kata nasihat itu berbicara tentang pikiran. Nasihat itu tentang mempengaruhi pikiran, kan? Karena ketika pikirannya menyetujui hal itu, maka dia akan melakukan itu. Ya. Karena apa? Yang dikatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah apa yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan itu adalah apa yang kita percaya. Percaya. Kalau kita nasihat, apa yang kita percaya, maka itulah yang kita pikirkan. Dan apa yang kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Francis Schaeffer demikian. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dikatakan di sini. Setelah dikatakan yang pikiran, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri, ya, bukan berarti orang berdiri itu pasif. Orang berdiri itu dia bisa melihat-lihat. Setelah tadi berbicara pikiran, dia sekarang berbicara tentang indera penglihatan. Dan yang ketiga dikatakan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu apa? Berbicara tentang perkataan, pembicaraan. Apa yang menjadi pembicaraannya? Apa yang menjadi perkataannya? Pikiran, penglihatan, dan perkataan. Oh, ini merupakan satu totalitas yang sangat penting di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana pikirannya, bagaimana penglihatannya, dan bagaimana perkataannya. Selain kasih Tuhan, sungguh indah kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan sedang mengajak kita melihat keunikan, keindahan dalam nats ini. Ya, itulah keindahannya. Nah, mari kita masuk ke pola yang tadi. Ya, pola yang tadi adalah pola yang sungguh indah. Ya, kalau kita mau masuk kepada pola metode peka. Apa pesan Tuhan?
dan apa yang harus kita lakukan. Oke, mari kita lihat. Di ayat yang pertama dikatakan tadi, berbahagialah orang yang apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu pesannya. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu pesan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menghindari, ya, datang untuk meminta nasihat kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik itu orang jahat, orang tidak benar, ya. Jangan sampai kita yang datang kepada dia, tapi harus kita menghindari, ya. Orang kita tidak menghindari saja, orang lain mau memberikan nasihat kepada kita, ya. Apalagi kita tidak menghindari. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kala ada orang pemberi nasihat yang tidak perlu dibayar, padahal nasihat-nasihat yang salah yang dikatakannya, dan ini free banyakkan. Tetapi nasihat-nasihat yang baik biasanya kadang mahal, ya. Tapi nasihat yang sebenarnya tidak mahal, tetapi kita anggap rendah, murahan, biasanya adalah ada orang seperti itu, ya. Kalau saya sih tidak, yaitu firman Tuhan. Itu nasihat yang baik, nasihat yang sungguh lebih mulia daripada apapun di muka bumi ini. Tetapi itu nasihat yang seringkali dilupakan. Pertama, hindari. Kalau kita tahu bahwa ada orang-orang yang memberi nasihat yang salah, misalnya siapa? Orang yang suka berbohong, masa kita minta nasihat kepada dia? Ya, orang yang suka menipu, korupsi, ya, masa kita minta nasihat kepada dia? Lalu kemudian orang yang suka bertengkar, suka marah, kita tahu dia suka marah, kita masih mau? Orang yang suka munafik, berpura-pura dalam hidup ini, masa kita mau? Apalagi kita datang kepada orang yang udah jarang ibadah, tidak pernah ibadah, kita tahu kehidupannya seperti apa, lalu kita minta nasihat kepada orang ini. Oh, kira-kira apa jadinya? Apa jadinya hidup ini? Lalu yang terakhir adalah kita datang, ya, jangan sampai sengaja kita datang kepada dukun. Oh, harus hindari. Kita datang kepada peramal, itu harus hindari. Kepada paranormal, bahkan sekarang ini di handphone, dimana dengan mudahnya kita tahu horoskop, ilmu perbintangan, yang Sagittarius lah, yang Scorpio lah, apapun itulah, itu harus kita hindari. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita udah menghindari, maka harus kita perbanyak perbanyak mendengar nasihat-nasihat dari apa? Dari kebenaran firman Tuhan, nasihat-nasihat daripada renungan firman Tuhan yang kita tahu kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Daripada kita juga harus memperbanyak hidup kita untuk apa? Bersama dengan orang-orang yang hidupnya benar. Orang tua kita kah? Ya, saudara kita kah yang kita tahu hidupnya benar? Kita belajar kepada dia, guru-guru, dosen, pendeta, rohaniwan yang kita tahu hidupnya benar, kita datang kepada dia, belajar dan belajar. Saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan, ya. Jangan perbanyak kepada hal-hal yang salah. Saudara yang kasihan Tuhan, yang kedua dikatakan, jikalau kita ingin berbahagia atau diberkati adalah apa? Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara yang kasih Tuhan, berdiri, ya, menggambarkan sebuah, sepertinya kita pasif berdiri, tetapi mata kita, pikiran kita bisa menerawang kemana-mana. Saudara yang kasih Tuhan, kata berdiri di sini juga selain berbicara penglihatan, ada berbicara tentang keteladanan. Orang yang sering menjadi teladan, ya, itu juga adalah harus hati-hati siapa yang kita selalu lihat atau kita teladani. Dikatakan di sini adalah jangan orang yang berdosa. Jangan melihat kesaksian hidup orang-orang yang berdosa. Kadang-kadang kita, mata kita itu sangat tergiur untuk melihat, sangat tergoda untuk melihat, sangat mungkin untuk memaknai bahwa orang yang berdosa hidupnya lebih baik daripada orang tidak berdosa. Kadang-kala kita memang melihat bahwa orang yang berdosa itu, orang yang tidak benar itu bisa menjadi orang lebih kaya daripada orang yang benar hidupnya. Tapi kembali lagi, ini firman Tuhan berkata, jika engkau ingin diberkati, jika engkau ingin berbahagia, ikutin ini. Ikutin. Coba ikutin. Dan nanti ada jaminannya daripada Tuhan kalau kita ikutin, ya. Artinya kalau itu pesan Tuhan, maka apa? Hindari membuat perhatian kita, pikiran kita lebih banyak kepada hal-hal yang jahat, yang tidak baik, yang kita tahu itu bisa menghancurkan kehidupan kita. Pertama, misalkan kita lebih banyak menonton, mendengar, membaca, ya, hal-hal yang mengandung kekerasan kah? Hal-hal yang banyak mengumbar nafsu atau tabu kah? Sehingga kita, pikiran kita, ya, penglihatan kita selalu menjadi terarah ke sana, dan bahkan kita menjadi addicted atau kecanduan akan hal-hal itu.
hal-hal yang tidak benar. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mengatakan jangan. Kalau engkau melakukannya maka engkau tidak menjadi orang berbahagia. Itu arti daripada firman Tuhan ini. Tetapi kalau engkau menghindarinya maka engkau akan menjadi orang berbahagia. Pertanyaannya, mau kebahagiaan atau hanya kesenangan sebentar saja, sementara saja? Narkoba, yang lain-lain, seks, free sex, tontonan-tontonan yang tabu, yang mengumbar nafsu, hanya sementara saja. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan kekal, damainya sejati, bukan sebentar saja. Kalau kita sudah menghindari maka sekarang apa? Perbanyaklah memikirkan, menonton, mendengar, membaca hal-hal apa? Hal-hal yang baik, hal yang benar. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lalu kemudian khotbah-khotbah yang baik. Oke. Selain rohani adalah orang-orang teladan-teladan yang sudah baik di muka bumi ini. Ya, lihat ada banyak contoh-contoh teladan yang baik di muka bumi ini. Teladannya mereka, lihat kesaksian hidupnya, lihat bagaimana perjalanannya, dan coba renungkan dalam hidup. Pemikiran-pemikirannya itu baik untuk dipelajari. Kadangkala kita hanya terfokus kepada segelintir hal-hal, padahal masih banyak di luar sana ada hal yang baik. Seperti di Taman Eden, hanya 2 pohon yang dilarang. Kita lupa jutaan, ratusan, ribuan daripada pohon yang lain di dunia ini. Jangan hanya melihat 1-2 teladan yang tidak benar hidupnya. Masih banyak sebenarnya orang-orang yang kesaksian hidupnya baik di luar sana. Carilah mereka. Seperti Paulus berkata, mereka layak diteladani karena mereka mengikuti Kristus. Selama mereka tidak mengikuti Kristus, tidak memuliakan Kristus, maka mereka tidak layak untuk menjadi diteladani. Saudara kasih Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhannya. Yang kedua, yang ketiga dikatakan, jikalau kita ingin berbahagia atau diberkati adalah jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara kasih Tuhan, duduk dalam kumpulan pencemooh bukan hanya dia sebentar saja, tetapi katakan duduk di situ, menyatakan dia ada stay, memberikan waktunya di situ. Ya, berbicara duduk dalam kata kumpulan lagi berarti kesehariannya, pengaturan waktunya, persekutuannya, pergaulannya adalah dengan orang-orang pencemooh. Pencemooh itu adalah orang-orang yang suka membicarakan kelemahan daripada orang lain, menjelekkan bahkan orang lain. Yang tidak benar pun dia katakan di situ. Hal-hal yang tidak penting pun dia berbicarakan di situ. Bahkan hal-hal yang mencela, ya, menggerutu, ya, kepada Tuhan ada di situ. Itu pencemooh. Ya, kalau kita berada di situ, kira-kira apa jadinya kita? Oleh karena itu hindari hal-hal itu. Hindari dari orang-orang seperti itu, kumpulan seperti itu, organisasi yang suka hanya mencemooh, bergosip, persekutuan doa yang seharusnya berdoa, tetapi di situ banyak mencemooh. Arisan-arisan yang isinya adalah untuk mencemooh, mempertunjukkan kekayaan saja yang hanya untuk mencela orang lain. Itu harus ditinggalkan, harus dihindari. Dan harus kita apa? Harus kita ganti dengan apa? Memperbanyak, ya, persekutuan-persekutuan yang baik. Yang kita tahu di sana adalah merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang di sana adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan, yang di sana adalah bagaimana menceritakan jatuh bangun dalam membangun karakter, yang di sana adalah bagaimana dia bercerita tentang kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang hidup yang benar, yang bisa diteladani dalam hidupnya. Yang di sana adalah perkumpulan daripada orang-orang yang bercerita tentang bagaimana untuk menata hidup ini lebih baik. Yang di sana adalah kumpulan-kumpulan orang yang berbicara tentang bagaimana untuk bisa hidup ini menjadi bermakna di zaman, di tempat, dimanapun dia berada. Saudara kasih Tuhan, di kumpulan itu masih banyak lagi. Bahkan bukan hanya kumpulan-kumpulan di luar sana, tetapi keluarga kita bikin menjadi kumpulan, persekutuan, menjadi suatu kekeluargaan yang di dalamnya bukan pencemooh, tetapi di dalamnya adalah saling membangun, saling memberi nasihat yang baik, saling menguatkan di kala lemah, saling menghibur satu dengan lainnya. Dan akhirnya ketika satu berhasil, kesukaan itu akan muncul. Ketika satu gagal, ada orang yang menemaninya, dia tidak merasa kesepian di dalam keluarga, di dalam persahabatan juga demikian. Saudara kasih Tuhan, itulah yang ketiga, pesan dan yang harus kita lakukan. Lalu yang keempat dikatakan di sana di ayat yang kedua adalah yang kesukaannya, ya, adalah apa? Taurat Tuhan. Kesukaan, berbicara tentang kesukaan itu bicara tentang rasa cinta, rasa mengidolakan, rasa kebanggaan. Apa yang paling kita banggakan dalam hidup ini? Apa yang paling kita sukai dalam hidup ini? Itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa apa yang kita pengaruhi, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai, apa yang kita paling banggakan, apa yang paling kita inginkan, itu adalah yang sangat mempengaruhi kehidupan kita.
Apa yang kita idolakan itu berbicara tentang rasa. Saudara kasih Tuhan, sungguh indah kitab ini. Ketika dia berbicara pikiran, dia berbicara tentang penglihatan, dia berbicara perkataan, dia berbicara tentang rasa. Tentang bagaimana rasa dalam hidup kita ini. Kita merasa suka sama seseorang, bagaimana kita akan memperlakukan seluruh kehidupan kita demi orang itu. Bahkan kita mau berkorban demi orang itu. Bahkan kita menggunakan waktu-waktu kita demi orang itu. Bahkan kita rela mengorbankan perasaan kita demi orang itu. Tuhan berkata, orang yang berbahagia, orang yang berkati adalah orang yang suka akan Taurat Tuhan. Sekarang coba kita buat apa yang kita lakukan. Yang kita harus lakukan adalah kita membuat diri kita sendiri menjadi orang yang menyukai firman Tuhan. Kalau selama yang tidak suka, maka hindari perasaan tidak suka akan firman Tuhan itu. Apa yang membuatmu tidak suka akan firman Tuhan? Coba hindari. Apakah karena engkau merasa, ada yang merasa bahwa ketika membaca firman Tuhan itu membuat waktuku menjadi habis? Atau yang kedua, ketika membaca firman Tuhan itu justru waktuku terbuang sia-sia? Atau membaca firman Tuhan itu membuat bagian-bagian dalam hidupku harus banyak yang jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini? Kembali lagi, apa sebenarnya yang menjadi fokus utama kita? Apakah kita benar mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber itu, kebaikan, sumber berkat itu, sumber keselamatan itu menjadi fokus dalam hidup kita? Dan yang terakhir, yang merenungkan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam. Berbicara siang dan malam itu artinya berbicara tentang seluruh kualitas, seluruh kuantitas waktu kita. Waktu kita, apakah artinya kita dari pagi dan sampai malam itu berbicara tentang selama kita bangun kita membaca firman Tuhan? Bukan itu. Dia berkata di sini merenungkan. Merenungkan itu adalah kita sudah pernah membaca firman, mendengar firman Tuhan yang A, lalu kita coba lakukan, renungkan itu dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya bingung dengan ekonomi saja, tidak hanya bingung dengan bagaimana makan dan minum saja, tetapi kita berpikir kebenaran firman Tuhan ini bisa diterapkan di mana. Dan merenungkan firman Tuhan itu bisa juga begini. Ketika dia melakukan sesuatu, dia merenungkan kembali, apakah yang saya lakukan ini benar apa enggak ya dengan sesuai firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu bisa juga adalah dia ada waktu, dalam suatu waktu dia membaca firman Tuhan lalu merenungkannya. Dan yang terakhir, masihkah kita memiliki ayat hafalan dalam hidup kita? Kita berusaha untuk menghafal ayat itu sehingga dalam pikiran kita, ketika kita susah, ketika kita kalut, ketika kita menghadapi masalah, firman Tuhan itu dengan indahnya berbicara kepada kita dan akan menjadi penguatan bagi kita. Saudara kasih Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. 5 yang dikehendaki Tuhan, maka kita adalah orang yang berbahagia dan orang yang diberkati. Dan yang terakhir, ini berbicara tentang jaminan. Ayat yang ketiga, jikalau kita sudah melakukan yang kelima hal ini, ingat 5 jari kita, ya, maka kita 5 jari ini, ya, ditambah dengan 5 jari yang satu lagi akan menerima berkat Tuhan. Apa dikatakan? Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hei, saudara kasih Tuhan, dia kasih perumpamaan tentang pohon. Pohon itu di tepi aliran air. Bayangin, tepi aliran air, ada musim kemarau pun dia tidak akan kekurangan air, ya. Lalu kemudian pohon itu bukan hanya berbunga, tetapi dia menghasilkan buah. Oh, sungguh indahnya kalau ada pohon yang bisa menghasilkan buah. Ketika ingin ada buah yang ingin dimakan, saudara, betapa indahnya, ya. Lalu kemudian 3, tidak layu daunnya. Bayangin, tidak layu daunnya, tidak ada masa-masa dia gugur, lalu membuat kita harus menyapu. Dan anehnya, ya, firman Tuhan ini tidak pusing harus kita artikan apa arti pohon, lalu tepi aliran air menghasilkan buah, tidak pusing kita. Kenapa? Dikasih satu kesimpulan dari perumpamaan itu apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu inti daripada perumpamaan ini. Artinya, kalau kita sudah melakukan 5 ini, ya, maka dengan 5 jari kita di kedua tangan kita, berkat Tuhan dialirkan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan 5 jari juga, kita akan menutup muka kita malu dalam hidup ini. Ada sukacita, ada tepuk tangan, ada berkat-berkat dicurahkan. Berkat-berkat dicurahkan itu bukan selalu hal-hal materi, tapi materi berkat itu hati kita berikan sukacita. Itulah kata diberkatilah, dan menjadi kata berbahagia. Berbahagia itulah kesimpulan dari segala sesuatu, dan itu menjadi sebuah tujuan hidup, berbahagia di muka bumi ini. Saudara kasih Tuhan, kiranya mari hari ini kita melakukan 5 hal ini, dan mari kita
merasakan apa saja yang mau kita lakukan hari ini. Kita mau bekerja, hari ini yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Kita mulai membuka usaha, maka usaha kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita mulai pernikahan, maka pernikahan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita mulai pendidikan, maka pendidikan kita akan diberkati oleh Tuhan sampai akhirnya. Kita memulai sebuah perjanjian, maka perjanjian kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita menuliskan sesuatu, maka tulisan-tulisan kita menjadi sesuatu yang berarti bagi Tuhan. Kiranya itulah yang terjadi bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan.